karena kamu sudah bersedia menjadi penjamin, urusanku denganmu sudah selesai. Kamu sudah menekan tanda tangan di atas materai, dengan cara apa kamu mau membatalkannya? Semuanya sudah terlambat. Ibu mertuaku melemparkan berkas gugatan cerai ke arahku sambil mengangkat dagunya dan mencibir. Di ruangan, tempat penandatanganan jaminan utang sebesar 30 miliar itu, suamiku hanya menatap ke arah jendela dan terdiam. Namun, mereka tidak tahu, tanda tangan bertinta biru di atas materai pada dokumen itu bukanlah tanda tangan asliku. Dan, satu-satunya orang yang mengetahui fakta itu di ruangan tersebut hanyalah aku. Dengan tenang, aku menelepon pihak bank. Lalu, keesokan paginya, di ponselku, menumpuk 127 panggilan tak terjawab dari ibu mertuaku. Sebelum memulai cerita, jika Anda berlangganan saluran kami mendoakan agar hari ini Anda dipenuhi dengan keberuntungan besar. Kisah hari ini dimulai. Pagi itu, aku tiba di kantor 1 jam lebih awal dari biasanya untuk memeriksa suhu di gudang logistik. Di hari-hari saat makanan laut beku tiba, terbangun pada pukul 4 pagi sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di tubuhku selama 10 tahun terakhir. Saat aku menggulung lengan seragam, kerjaku dan memeriksa volume barang yang masuk, ujung jariku terasa kebas. Meskipun di luar cuaca Jakarta sedang panas terik, di dalam gudang selalu terasa seperti musim dingin. Karyawan-karyawan menyapaku, Ibu Direktur sudah datang, dan aku mengangguk sambil tersenyum. Mereka memanggilku Direktur. Dalam akta pendirian perusahaan, namaku, Mega Pertiwi, tercatat sebagai eksekutif yang membawahi bidang keuangan dan logistik. Namun, tepat pada saat aku membuka pintu ruang direktur utama, aku merasa bukan lagi seorang eksekutif, bukan pula seorang istri, melainkan hanya akan menjadi selembar dokumen yang harus diselesaikan hari itu. Saat itu aku belum menyadarinya. Tidak, separuh dari diriku sebenarnya sudah tahu. Sejak beberapa hari lalu, tatapan suamiku terasa aneh. Ruang direktur utama adalah ruangan yang baru direnovasi oleh suamiku setelah perusahaan ini membesar. Meja kayu mahoni yang tak ternoda sedikitpun, serta kursi kulit mewah, dengan pemandangan deretan gedung pencakar langit SCBD Jakarta, pria yang dulu biasa menghangatkan tangannya yang kaku dan makan soto ayam bersamaku di pasar subuh, entah sejak kapan telah berubah menjadi sosok yang perlente hingga ke ujung kukunya di ruangan ini. Saat aku masuk, suamiku sedang berdiri, membelakangiku, pandangannya tertuju keluar jendela. Sudah datang, duduklah di sana. Di atas meja, setumpuk dokumen tersusun rapi. Aku bisa membaca tulisan di sampulnya dalam sekali lihat. Surat perjanjian tanggung renteng pinjaman, kreditur non-bank. Angka yang tertulis di kolom nominal pinjaman langsung, menusuk mataku. 30 miliar. Di sofa kulit mewah, ibu mertuaku sudah mengambil posisi duduk. Biasanya, begitu melihatku, dia akan langsung mengomel tentang lauk pauk hari itu atau kebersihan gudang, tapi hari itu wajahnya dipenuhi senyuman. Aduh, menantuku sudah datang. Ayo cepat duduk di sini. Mumpung aku sedang bicara, baik-baik, suaranya yang terdengar ramah justru membuat tulang punggungku merinding. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ibu mertuaku yang berusia 65 tahun itu memanggilku menantu dengan selembut itu. Wanita yang dulu bahkan tak berani bernapas keras saat kami masih tinggal di kontrakan sempit, mulai bertingkah seperti nyonya besar dan rutin datang ke kantor setiap hari. Sejak perusahaan membesar, dan sejak saat itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya untukku hanyalah kritikan dan hinaan. Suamiku berbalik dan mencabut tutup pulpen Montblanc-nya. Bunyi tutup pulpen yang terbuka terdengar sangat keras. Mega, tidak perlu tegang. Ini bukan apa-apa. Dana kita sedang tertahan sebentar karena kontrak pasokan dengan jaringan supermarket besar. Kalau saham pribadiku disita oleh rentenir, perusahaan ini bisa diambil alih seutuhnya. Jadi, aku harus mengambil satu pinjaman, tapi mereka butuh jaminan tanggung renteng dari pasangan. Ini cuma formalitas. Kamu cukup tanda tangan di atas materai ini, jangan berpikir terlalu rumit. Suaranya sangat lembut, terlalu lembut, sampai-sampai terasa ganjil. Selama 10 tahun hidup bersama, pernahkah pria ini bersikap sangat berhati-hati dan menjaga perasaanku seperti ini? Sambil berpura-pura melihat dokumen itu, aku menghitung satu persatu hal yang kulihat selama beberapa hari terakhir di kepalaku, hari-hari di mana ia pulang larut malam. Tagihan kartu kredit perusahaan yang digesek di lounge hotel bintang 5 di Senayan pada akhir pekan tengah malam. Jutaan rupiah yang dihabiskan di butik mewah Plaza Indonesia. Jika perkataannya bahwa ini semua demi perusahaan adalah tulus, ia tak punya alasan untuk membujukku selembut ini. Apakah perusahaan benar-benar bermasalah? Tanyaku. Iya, kamu juga tahu kan, bagaimana susahnya kita membesarkan perusahaan ini? Kalau sekarang kamu tidak mau tanda tangan dan perusahaan ini goyah, semua jerih.
payah kita akan lenyap tak tersisa. Saat itu terjadi, apa kamu mau lepas tanggung jawab? Ibu mertuaku menimpali dari samping. Mega, suami istri itu kan, satu tubuh? Masa di saat seperti ini kamu masih mau perhitungan? Kalau suami kesulitan, istri tentu harus turun tangan. Apa susahnya cuma tanda tangan, jangan membuat orang jengkel. Aku juga waktu muda mengabdi habis-habisan untuk mendukung suamiku. Kalau kamu, menantu, bertingkahlah layaknya menantu, cepat tanda tangan, perusahaan yang kami besarkan. Hanya kalimat itu yang benar. Aku memejamkan mata sejenak. Musim hujan sedingin es, saat aku berlarian di pasar ikan Muara Baru, meniup tanganku, yang kaku, melintas di benakku. Wajah pria yang menggenggam tanganku sambil menyeka air mata, berjanji tidak akan pernah membiarkanku menderita, juga terlintas. Dan saat aku membuka mata, keputusanku sudah bulat. Aku akan menuruti keinginan mereka dan menandatanganinya. Hanya saja, tanda tangan seperti apa yang kuberikan, itu aku yang menentukannya. Baiklah, kalau ini demi menyelamatkan perusahaan, aku tidak bisa menghalanginya. Aku akan tanda tangan. Begitu jawaban patuh keluar dari mulutku, kulihat ketegangan di bahu suamiku mengendur. Aku menarik tas tanganku ke atas pangkuan. Sambil berpura-pura mencari pulpenku sendiri, aku memasukkan tanganku ke dalam tas. Ujung jariku menyentuh sesuatu yang keras. Pulpen murahan yang biasa, kugunakan untuk mencatat resi kurir di gudang. Kemarin, saat merapikan gudang, aku tanpa sadar memasukkannya ke dalam tas. Saat itu juga, sebuah pemikiran, dingin dan akurat tersusun di kepalaku. Pihak kreditur atau bank selalu membutuhkan spesimen tanda tangan yang identik dengan KTP, atau konfirmasi. Langsung, aku mengeluarkan pulpen itu tanpa suara. Di atas dokumen bermaterai itu, aku menggoreskan sebuah tanda tangan. Bukan tanda tangan asliku yang terdaftar di bank maupun KTP, melainkan sekadar coretan paraf sembarangan yang sama sekali berbeda. Suamiku dan ibu mertuaku menatap tajam ke arah ujung jariku, tetapi di ruangan itu, tidak ada mata yang bisa membedakan apakah itu tanda tangan asliku atau sekadar coretan asal. Untuk membedakannya, mereka harus mencocokkannya dengan KTP asli dan spesimen bank, dan salinan KTP serta kartu keluarga untuk keperluan itu, seperti yang baru. Ku ketahui kemudian, ternyata sudah ada di tangan mereka. Tanpa sepengetahuanku, entah bagaimana mereka mendapatkannya, mereka telah melampirkannya pada dokumen tersebut. Goresan tinta biru kini tercetak jelas di atas materai. Sudah kan, tidak ada lagi yang dibutuhkan? Begitu aku meletakkan pulpenku, suamiku membuang napas lega dengan suara haf. Ibu mertuaku juga mengelus dadanya. Aku memperhatikan ekspresi lega mereka berdua yang terjadi secara bersamaan dengan wajah tanpa ekspresi. Suamiku menyambar dokumen itu seolah merebutnya, lalu memasukkannya ke dalam amplop coklat. Tangannya melipat ujung amplop dengan tergesa-gesa, seakan-akan ia harus segera mengamankannya sebelum aku berubah pikiran. Saat amplop itu tertutup rapat, udara di dalam ruangan berubah total, seperti sebuah kebohongan. Yang pertama kali bergerak adalah ibu mertuaku. Wanita yang sampai detik tadi masih tersenyum dan memanggilku menantu, tiba-tiba bangkit dari sofa, mengambil selembar dokumen yang ada di sebelahnya, dan melemparnya ke atas meja. Kertas itu meluncur di atas meja mahoni dan berhenti tepat di depanku. Aku menatap ke bawah. Draft surat gugatan cerai pengadilan agama. Dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya, bahkan tanggalnya sudah tertulis. Karena kamu sudah bersedia menjadi penjamin, urusanku denganmu sudah selesai. Suara ibu mertuaku berubah seketika, menjadi rendah, dingin, dan dengan dagu terangkat menatapku, matanya dipenuhi dengan ejekan. Kamu sudah menekannya? Sekarang kamu mau apa? Pinjamannya sudah diikat. Sekalipun kamu menangis dan memohon untuk dibatalkan, itu tidak akan berguna. Memangnya hukum akan peduli pada keadaanmu? Nah, sekarang berpisahlah dengan anakku secara bersih, dan segera pergi dari ruangan ini. Kamu harusnya bersyukur, sudah bisa makan, dan hidup berkat perusahaan kami selama ini. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menatap suamiku. Bima masih berdiri membelakangiku, menatap keluar jendela dengan kaki yang sedikit gemetar. Punggungnya yang menghindari tatapanku menunjukkan persetujuannya dalam diam atas perkataan ibunya. Mas, lihat aku, panggilku, bahunya sedikit tersentak, tapi dia tidak menoleh. Apa dari awal kamu sudah merencanakan ini? Turuti saja kata ibu, jangan membuat keributan lagi. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Suaranya terdengar tak bertenaga, sambil tetap menatap keluar jendela. Pria yang telah bersamaku selama 10 tahun, memunggungiku saat memberikan tontobu pemberitahuan perpisahan. Saat itu aku benar-benar memastikannya.
Aku hanyalah sebuah perisai, dan perisai adalah barang yang akan dibuang setelah selesai menahan semua anak panah. Kamu dengar kan? Anakku juga bilang ingin mengakhirinya denganmu. Tidak ada lagi tempat untukmu. Kenapa kamu masih berdiri melongo di situ? Cepat keluar. Ibu mertuaku mendekat dan mendorong bahuku dengan kasar. Meskipun kehilangan keseimbangan dan mundur selangkah, aku tidak berteriak. Aku juga tidak menangis atau memohon. Aku hanya menatap bergantian pada surat gugatan cerai di atas meja dan dokumen yang dipeluk oleh suamiku di dalam amplop coklat itu. Di dalam hatiku, sesuatu tersenyum dingin. Karena satu-satunya orang di ruangan itu yang tahu bahwa kertas di dalam amplop yang mereka amankan dengan lega itu hanyalah cangkang kosong tanda tangan palsu yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum karena berbeda dengan spesimen asliku hanyalah diriku. Dan sebagai orang yang telah menangani keuangan selama 10 tahun, aku sangat tahu bahwa sebelum pihak kreditur mencairkan dana, mereka pasti akan melalui prosedur verifikasi, identitas dan konfirmasi persetujuan istri via telepon. Apa yang kamu lihat? Baru menyesal sekarang? Menyesal pun sudah terlambat. Tanda tangannya kamu goreskan dengan tanganmu sendiri kan? Ibu mertuaku melipat tangan di dada dan mendengus remeh. Aku perlahan menegakkan tubuhku, menggusap bahuku, merapikan pakaianku, menatap sekali lagi surat cerai di atas meja, lalu tidak mengambil apapun. Barang-barang itu milik mereka. Aku hanya mengambil tas tanganku. Tas yang berisi pulpen murahan yang baru saja kugunakan untuk bertanda tangan. Ibu, saat aku membuka mulut, alis ibu mertuaku terangkat. Aku menggunakan bahasa yang sopan, namun menekan suaraku agar tidak ada sedikit pun getaran yang bocor. Saya sudah mendengar semuanya dengan jelas. Ibu menyuruh saya keluarkan, saya akan keluar. Kalaupun kalian menahan saya tidak akan kembali. Bagus. Kalau kamu dari awal mengerti begini, kan lebih mudah untuk kita semua. Tapi ibu, tanganku yang hendak memegang gagang pintu terhenti dan aku menoleh. Jangan lupakan kata-kata ibu barusan. Ibu bilang, dengan cara apa, saya bisa mengubah jaminan yang sudah diikat itu? Kata-kata itu, ibu harus mempertanggungjawabkannya nanti. Apa? Kamu sedang mencoba menakut-nakutiku? Kecemasan sesaat melintas di wajah ibu mertuaku. Tapi segera tertutupi lagi oleh cibiran. Ia pasti mengira, menantunya yang sudah tersudut ini hanya melantur. Suamiku juga akhirnya melirik ke arahku, tapi tidak ada kecurigaan di wajahnya. Mereka percaya bahwa mereka telah menang. Dokumen sudah ditandatangani, dan sang istri sedang diusir dari ruangan. Aku tidak berbicara lagi. Aku memutar gagang pintu dan keluar dari ruang direktur utama. Di belakangku, ibu mertuaku terus menyerukan kata-kata kemenangannya, tetapi suaranya terputus saat pintu kaca tertutup rapat. Begitu, aku keluar ke lorong. Terdengar suara pergerakan forklift dari arah gudang, suara karyawan yang sedang mencocokkan stok barang. Suara yang kudengar setiap hari selama 10 tahun. Suara yang memberitahuku di mana letak posisiku. Sebenarnya, aku bersandar di dinding sejenak dan memejamkan mata. Ujung jariku sedikit gemetar. Bohong jika kukatakan aku tidak merasakan sakitnya dikhianati. Karena, harapan yang kupertaruhkan hingga akhir atas nama keluarga telah benar-benar putus di dalam ruangan tadi. Tapi aku tidak berdiri di sana terlalu lama. Membuka mata, aku mengeluarkan ponsel dari tas, menyalakan layar dan mencari nomor tim analis kredit dari kreditur yang tertera di dokumen tadi. Sebagai eksekutif keuangan, aku sudah sering berurusan dengan berbagai lembaga keuangan, jadi aku tahu betul alurnya. Aku harus memastikan kapan prosedur verifikasi pihak penjamin dilakukan sebelum pinjaman dicairkan. Mereka percaya permainan sudah berakhir, tetapi permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sambil melangkah menuju tangga darurat di ujung lorong, aku meletakkan jariku di atas tombol panggil. Di luar jendela, deretan gedung SCBD berkilau tertimpa sinar matahari sore. Betapa jauhnya perjalanan dari mobil pikap tempat kami berbagi makan soto ayam di tengah udara dingin 10 tahun lalu, dan betapa jauhnya aku harus memutar balik sekarang. Dengan mata yang menatap dingin, aku bersiap melakukan panggilan telepon pertamaku secara diam-diam. 10 tahun lalu, seluruh harta kekayaan suamiku hanyalah sebuah mobil pikap, engkel bekas yang sudah butut. Setiap jam 3 pagi, alarm selalu berbunyi tanpa ampun. Begitu mendengar suara itu, suamiku sudah berpakaian, dan aku mengucek mataku yang bengkak sambil mengambil sarung tangan katun. Saat tiba di pasar, ikan muara baru, langit masih gelap gulita. Untuk mendapatkan barang berkualitas, sebelum pelelangan dimulai, kami harus berdesakan di antara para pedagang, menyinari keranjang ikan satu persatu dengan senter. Mengangkat seekor ikan, untuk mencium baunya, menekan perut udang untuk menilai kesegarannya, dan saat berkeliling di area es balok, air es merembes masuk ke dalam sepatu bot kami.
membuat jari-jari kaki membeku kebas. Suatu hari ketika hujan deras bercampur, angin dingin turun, ingatannya masih segar hingga kini. Hari itu, setelah selesai memuat barang dan menyelesaikan pengiriman ke pelanggan, waktu sudah menunjukkan lewat jam 10 pagi. Kami berdua belum sarapan, lalu masuk ke sebuah warung soto di gang pasar. Kami memesan semangkuk soto ayam, menaruh 2 sendok di dalamnya, dan memakannya berdua. Saat itulah suamiku menggenggam tanganku. Dia menatap punggung tanganku yang kasar dan pecah-pecah untuk waktu yang lama, lalu matanya berkaca-kaca. Mega, mari kita tahan sedikit lagi. Aku pasti akan sukses. Aku tidak akan pernah membiarkan tanganmu menyentuh air dingin lagi. Aku tak akan membiarkanmu menderita. Aku mempercayai kata-kata itu, karena aku percaya, aku bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Buku kas pelangganku tulis langsung dengan tanganku. Karena tidak punya uang untuk membeli komputer, buku catatan piutang, kami mencapai lebih dari 20 buku. Toko mana yang kuberi tempo kredit berapa hari, supermarket mana yang harus membayar kapan, semua angka itu kumasukkan ke dalam kepalaku. Suamiku menangani bagian menyetir dan penjualan, sementara aku menangani manajemen stok dan perhitungan uang. Begitulah kami berputar layaknya roda gigi yang saling bertaut. Dari satu pickup menjadi 2 truk, menyewa gudang, merekrut karyawan, dan dalam 3 tahun kami menyewa 1 lantai penuh ruko 3 lantai untuk memasang papan, nama PT, Perseroan Terbatas, distribusi logistik kami. Saat menatap nama, perusahaan yang tertempel di pintu kaca kantor, hidungku terasa perih menyadari, semangkuk soto ayam yang kami bagi di tengah hujan deras subuh hari telah membawa kami sejauh ini. Masalahnya dimulai setelah perusahaan semakin besar. Ketika omzet bulanan mencapai miliaran rupiah, suamiku berubah. Yang pertama kali berubah adalah pakaiannya. Ia membuang seragam kerjanya yang bernoda oli, dan mulai bersikeras hanya memakai setelan jas mahal, custom tailored. Sepatunya harus selalu mengkilap, dan jam tangan Rolex harus berkilau di pergelangan tangannya. Dengan alasan lobi bisnis dan menemui tamu, hari-harinya, pulang larut malam semakin sering, bahkan ada hari di mana ia tidak pulang sama sekali. Sementara itu, urusan operasional perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Pengecekan stok gudang saat subuh, perhitungan gaji karyawan, negosiasi, harga dengan pemasok, semuanya melewati tanganku. Dan saat itulah ibu mertuaku muncul. Selama kami tinggal di rumah petak, ibu mertuaku adalah orang yang pendiam. Saat anak dan menantunya banting tulang menyetir pickup, ia jarang menampakkan diri. Tapi begitu perusahaan menjadi mapan, ia mulai datang ke kantor setiap pagi seolah sedang absensi. Ia duduk di kursi utama dengan dalih, ibunda direktur, menyuruh orang membuatkannya kopi, dan di sore hari ia duduk di sofa mengawasi para karyawan bekerja layaknya mandor. Pernah suatu kali, ia memanggil karyawan yang sedang sibuk memindahkan barang di gudang logistik. "Hei, anak muda, kemari, apa-apaan lantai ini? Serpihan kardus berserakan di mana-mana. Nyonya besar sedang melihat, dan kau bekerja dengan kondisi seperti ini, kalau sudah terima gaji, bekerjalah yang benar." Karyawan muda itu tidak tahu harus berbuat apa dan hanya menundukkan kepala. Aku bergegas lari dan mengatakan aku yang akan membersihkannya. Itulah momen di mana seorang menantu, dengan jabatan direktur keuangan berubah menjadi petugas kebersihan di hadapan ibu mertuanya. Jika ada tamu dari pemasok datang, keadaannya lebih parah. Saat aku membawa dokumen harga dan hendak duduk di meja perundingan, ibu mertuaku menarik lengan bajuku. "Menantu perempuan mana boleh ikut campur urusan bisnis orang tua? Mentang-mentang tahu beberapa angka, kamu pikir kamu tahu segalanya? Jangan ikut campur, masuk sana, pergi kupas buah, bapak-bapak ini pasti haus." Aku didorong, masuk ke pantry dapur kantor, dengan pakaian kerjaku dan mengupas apel. Orang yang beberapa menit lalu sedang menegosiasikan harga pasokan hingga satuan perak, kini menjadi orang yang menyajikan buah di atas piring. Tamu-tamu itu mungkin mengira aku hanyalah staf admin biasa. Di buku-buku jariku masih tersisa bekas radang dingin yang kudapat dari pasar subuh. Setiap musim hujan, tanganku akan bengkak kemerahan dan gatal. Namun, di pergelangan tangan ibu mertuaku, entah sejak kapan perhiasan emas mulai bertambah, dan jam tangan suamiku berganti setiap musim. 10 tahun yang kukorbankan telah meninggalkan perhiasan di tubuh mereka, dan meninggalkan bekas luka di tubuhku. Saat pulang ke rumah, hari yang lain sudah menungguku. Begitu aku masuk ke rumah, dengan tubuh lelah karena pulang telat, ibu mertuaku sedang berbaring miring di sofa ruang tamu sambil mengganti-ganti saluran TV, home shopping. Begitu mendengar langkah kakiku, ia berbicara tanpa menolehkan kepalanya, masih memegang remote. "Baru pulang, aku lapar setengah mati. Kalau menantu sudah pulang,
cepat siapkan makan malam. Tanpa sempat meletakkan tas, aku langsung masuk ke dapur. Meski kakiku gemetar karena berdiri seharian saat bekerja, aku langsung mengenakan celemek. Suatu malam, aku memasak sup dan menyiapkan 4 jenis lauk dengan sepenuh hati, tapi ibu mertuaku menusuk-nusuk piring lauk dengan sumpitnya lalu mengerutkan wajahnya. Ini yang namanya makanan, anakku, mencari uang miliaran di luar, tapi bentuk lauknya seperti ini? Kalau kamu mau, makan sendiri ya terserah. Tapi kamu memberi makan anakku yang berharga dengan makanan semacam ini? Kamu ini santai sekali jadi istri. Lalu ia melemparkan sumpit di tangannya ke atas meja. Bunyi prang terdengar bersamaan dengan mangkuk sup yang berguncang. Kuahnya memercik dan jatuh ke punggung tanganku, tapi aku mengambil serbet dan mengelapnya tanpa berkata apa-apa. Malam itu, aku menahan suamiku yang hendak masuk ke kamar utama. Mas, tolong, bicara sekali saja sama ibu, aku juga seharian kerja keras di kantor. Aku tidak bisa terus hidup diperlakukan seperti ini setelah pulang ke rumah. Suamiku melonggarkan dasinya dan menjawab dengan nada jengkel. Bahas itu lagi? Aku capek. Ibu juga tidak asal bicara kan? Kalau kamu menyiapkan makanan dengan benar, masalahnya selesai, kenapa kamu terus membesar-besarkannya? Kamu pikir cuma kamu yang capek? Lalu ia menutup pintu kamar, membiarkan. Itulah cara yang selalu dipilih pria itu. Meskipun ibunya menyudutkanku, ia akan pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar, dan menutup pintunya. Aku memungut sumpit yang jatuh ke lantai, menata kembali mejanya, mengelap tumpahan kuah, dan mencuci piring seolah tidak terjadi apa-apa. Alasan aku bertahan seperti itu hanya satu, karena perusahaan ini adalah darah dan keringatku. Perusahaan, seperti anak sendiri yang kubesarkan dengan membekukan tanganku di tengah hujan, deras subuh, aku tak bisa melepaskannya begitu saja, hanya karena tak tahan. Dengan sifat orang-orang ini, aku menggigit bibir bawahku dan bertahan. Namun anehnya, semakin lama waktu berlalu dengan menahan diri, satu sudut hatiku perlahan menjadi sedingin es. Awalnya aku menangis karena sedih. Selanjutnya aku tidak bisa tidur karena merasa tidak adil. Tapi sejak suatu titik, air mata pun tidak keluar lagi. Meski mangkuk berguncang atau sumpit beterbangan, aku telah menjadi orang yang hanya membersihkannya dengan tenang. Hari Raya Lebaran terasa lebih kejam. Saat keluarga pihak suami berkumpul, ibu mertuaku memaku posisiku di dapur, sementara di ruang tamu ia membanggakan anak laki-lakinya. Bima kita, ini memang terlahir punya bakat bisnis. Dia memulai semuanya dari nol dengan tangan kosong dan membangun perusahaan sebesar ini sendirian. Apa sih yang dilakukan istrinya? Ini semua karena otak anakku yang pintar dan kemampuannya, makanya bisa jadi sebesar ini. Kenyataan bahwa ia tidak memulai dengan tangan kosong, melainkan kami berdua yang menyetir pikap bersama, tak pernah disebut di rumah itu. 10 tahunku dihapus. Seluruh pencapaian perusahaan menjadi murni, kemampuan suamiku, dan aku hanya tersisa sebagai menantu yang memasak dan mengupas buah. Di hari saat lenganku terkena cipratan minyak panas saat menggoreng rendang dan opor, ibu mertuaku malah memberikan omelan alih-alih obat. Cuma menggoreng. Begitu saja kenapa harus heboh? Makanya hati-hati. Tamu-tamu sedang menunggu, jangan pura-pura sakit dan cepat selesaikan gorengannya. Masa menantu di hari Lebaran begini saja tidak tahan? Aku merendam lenganku ke dalam air dingin, lalu kembali berdiri di depan kompor. Bagian yang melepuh terasa panas, berdenyut, tapi aku tidak menunjukkannya. Karena aku tahu, jika aku menunjukkannya, yang akan kudapat hanyalah omelan. Hidup seperti itu, aku perlahan menyadari. Bagi orang-orang ini, aku bukanlah manusia, melainkan suku cadang. Roda gigi yang membuat perusahaan terus berputar. Komponen yang jika sudah usang bisa ditukar dan dibuang kapan saja. Kasih sayang untukku tidak pernah ada sejak awal. Barang yang dipakai saat dibutuhkan, dan dibuang saat masa pakainya habis. Hari di mana mereka membuatku meneken dokumen jaminan 30 miliar itu. Dan saat mereka langsung melempar surat cerai, adalah bukti paling nyata dari fakta tersebut. Tetapi itu adalah kejadian belakangan. Dan di satu sudut hatiku yang mendingin, masih ada satu hal yang belum bisa kulepaskan. Sebuah nama, keluarga. Air mata, yang diteteskan suamiku saat menggenggam tanganku di warung soto. Janji bahwa ia tidak akan pernah membuatku menderita. Mungkin, ada secercah harapan tipis bahwa ia akan kembali seperti dulu. Harapan itulah yang membuatku bertahan melewati tahun-tahun yang panjang itu. Kalau dipikir-pikir, harapan itu adalah kelemahan terbesarku. Sekaligus, saat aku memutus sendiri harapan itu, barulah aku mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali. Pada masa-masa itu, aku sering gelisah setiap malam. Nama-nama merchant, toko, yang tak pernah ku kenal mulai
menarik perhatianku di lembar tagihan kartu kredit suamiku. Biaya maintenance, apartemen di kawasan Kemang, butik barang branded, lounge hotel tengah malam. Transaksi-transaksi aneh yang tidak masuk akal jika disebut sebagai lobi. Perusahaan mulai bertambah. Di hari-hari ia tidak pulang, tidak ada bau alkohol darinya, melainkan aroma parfum wanita yang menempel halus. Ada sesuatu yang melenceng. Aku merasakannya, tapi belum bisa memastikannya. Mungkin aku takut akan hancur begitu aku memastikannya. Lalu pada suatu malam, suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Suasana hatinya terlihat sangat bagus. Sambil bersenandung riang, ia menghampiriku dan menepuk bahuku. Mega, pekan ini jangan buat janji lain. Ada dokumen perusahaan yang harus diselesaikan. Cuma sebentar, kosongkan waktumu. Dokumen apa? Apa yang harus kulakukan? Dokumen terkait pinjaman dana. Jangan banyak tanya mulai sekarang. Nanti pas akhir pekan kamu juga bakal tahu. Kamu cuma perlu tanda tangan di tempat yang kusuruh, ngerti kan? Lalu ia masuk ke kamar. Aku duduk di meja, makan, menatap mangkuk sup yang sudah dingin. Pinjaman, dokumen, akhir pekan. Kata-kata itu berbaur dengan tagihan kartu kredit mencurigakan yang kulihat beberapa hari terakhir, membuat punggungku merinding dingin. Sesuatu yang besar sedang mendekat. Aku merasakannya secara samar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, alih-alih menangis, aku memikirkan hal lain. Jika mereka menuntut sesuatu dariku, aku harus bersiap-siap mengenai apa yang perlu kusiapkan sembari berpura-pura menurut dengan ngocehan mereka. Itu adalah perusahaan tempatku mengorbankan 10 tahun hidupku. Tempat di mana subuhku, radang dingin di buku jariku, dan masa mudaku tertuang sepenuhnya. Aku tidak bisa membiarkan tempat itu dirampas begitu saja oleh mereka. Sambil meletakkan panci di atas kompor untuk memanaskan sup yang dingin, aku menatap kegelapan di luar jendela untuk waktu yang lama. Lampu neon di dapur berkedip-kedip dengan suara mendesis. Di bawah cahaya lampu itu, mata seseorang yang telah menahan segalanya terlalu lama mulai berubah perlahan. Beberapa hari sebelum suamiku memintaku menyelesaikan dokumen di akhir pekan, aku pergi sendirian ke kantor saat libur. Kantor di hari Sabtu pagi terasa sangat asing karena sepi. Tidak ada suara forklift, tidak ada suara langkah karyawan. Aku duduk di meja manajer keuangan, bukan mejaku sendiri, dan membuka sistem perusahaan. Sebagai direktur keuangan, aku punya akses ke seluruh riwayat persetujuan pembayaran. Aku membuka layar histori penggunaan kartu kredit perusahaan dan mengurutkan transaksi 3 bulan terakhir berdasarkan tanggal. Sambil memeriksa baris demi baris, ujung jariku terhenti. Ada beberapa transaksi yang dilakukan di lounge Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan pada akhir pekan di tengah malam. Sekali, gesek bernilai 20 juta, 30 juta rupiah. Di sampingnya ada tagihan dari butik, pakaian wanita bermerek, konter perhiasan Plaza Indonesia, hingga auto debit, biaya maintenance apartemen di Kemang. Semuanya uang yang keluar dari kartu kredit perusahaan. Terlalu aneh jika disebut sebagai biaya entertain klien, dan jenis transaksinya lebih aneh lagi. Melakukan lobi di butik wanita mewah untuk merayu pembeli dari jaringan supermarket raksasa, itu sama sekali tidak masuk akal. Aku men-screenshot layar itu dan mencetak riwayat transaksinya. Selama kertas-kertas itu perlahan keluar dari printer, suatu bagian di ulu hatiku terasa sesak dan nyeri. Aku sudah menduganya, tapi melihatnya terhampar di depan mata dalam bentuk angka, tetap saja rasanya berbeda. Aku memasukkan kertas-kertas hasil cetakan itu ke dalam map file, lalu menyelipkannya jauh ke dalam tas. Pada hari Senin pagi, saat suamiku lewat di depan mejaku setelah kembali dari tugas luar, aku meletakkan kertas itu di atas mejaku dan memanggilnya. Mas, lihat ini. Jangan, cuma lewat. Suamiku menghentikan langkahnya dan menatap kertas itu. Ekspresinya sesaat menegang, tapi tak lama kemudian suaranya langsung meninggi. Kamu ini, siapa berani-beraninya menggeledah ini? Ini semua biaya lobi untuk memenangkan kontrak dengan supermarket raksasa. Untuk dapat kontrak besar, kita memang harus mengeluarkan uang sebesar ini. Kalau nggak ngerti bisnis, jangan asal nuduh, pakai angka-angka ini. Butik perhiasan wanita juga lobi? Lounge hotel tengah, malam juga? Kamu berharap aku percaya alasan itu, di acara jamuan? Bisa saja kan istri dari pihak pembeli ikut? Apa hal semacam, itu juga harus kulaporkan satu-satu padamu? Inilah makanya ku bilang, perempuan, nggak ngerti bisnis besar. Kehabisan kata-kata, suamiku mengambil setumpuk dokumen tebal di meja sebelah dan melemparkannya ke mejaku dengan kesal. Kertas-kertas berhamburan menimpa keyboardku. Jangan ikut campur hal yang tidak penting, urus saja stok gudang. Itu tugasmu kan? Urusan besar biar aku yang tangani. Jangan sok tahu dan malah menghancurkan kontrak kita. Menyuruhku mengurus stok gudang?
Itukah kata-kata yang diucapkan kepada istri yang bersama-sama membesarkan perusahaan selama 10 tahun? Aku memungut kertas-kertas yang berserakan tanpa bicara. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menunjukkannya. Aku tahu, meninggikan suaraku di sini tidak akan memberiku keuntungan apa-apa. Malam harinya, ibu mertuaku datang ke rumah. Rupanya suamiku sudah langsung mengadu tentang kejadian siang tadi. Begitu masuk dari pintu depan, ia langsung menunjuk-nunjuk ke arahku. Ku dengar, kamu hari ini bikin malu di kantor? Suamimu banting tulang cari uang miliaran di luar. Tapi kamu malah mengorek-ngorek tagihan kartu kredit dan ngomel-ngomel. Dari mana kamu belajar kebiasaan buruk begitu? Kamu berniat menghancurkan masa depan suamiku? Ibu, tagihannya mencurigakan makanya saya periksa. Lagi pula, uang itu bukan apanya yang bukan, tutup mulutmu, ibu mertuaku. Mendekat dan menusuk dahiku keras-keras dengan jari telunjuknya. Cukup keras. Hingga aku terdorong mundur. Kalau kamu melakukan tugasmu sebagai perempuan, dengan benar di rumah, apa mungkin anakku main gila di luar? Kalau laki-laki, melirik ke tempat lain, itu karena dia tidak merasa betah di rumah. Ini semua, salahmu. Sebelum mencari-cari kesalahan suami, ngaca dulu. Kamu yang kurang, ngerti? Kata-katanya menancap seperti paku berkarat di dadaku. Fakta bahwa bukti perselingkuhan suaminya ada di depan mata, namun ia memutarbalikkan logika dengan menyalahkan sang istri. Aku tidak membalas. Aku sudah belajar selama 10 tahun bahwa berdebat dengan orang-orang ini tidak ada gunanya. Sebagai gantinya, aku menyimpan riwayat tagihan itu dalam-dalam di laci dan memutuskan untuk hanya fokus pada hal lain. Hari itu, bertengkar karena tagihan kartu kredit tidak ada artinya. Aku butuh bukti nyata. Bukan sekadar dugaan, melainkan bukti telak yang tak terbantahkan oleh siapapun. Kesempatan itu datang malam harinya. Saat suamiku masuk ke kamar, mandi untuk mandi, dan setelah memastikan suara air mengalir, aku diam-diam keluar rumah. Aku turun ke basemen parkir dan membuka pintu pengemudi mobil, suamiku. Dashcam kamera dashboard yang terpasang di balik spion tengah. Suamiku memasangnya untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Aku mengulurkan tangan dan mencabut kartu memori micro SD dari slot di samping kamera. Ujung jariku sedikit gemetar saat mendorong memori kecil itu dengan kukuku. Aku menggenggam kartu itu dan bergegas kembali ke atas. Suamiku masih mandi. Aku masuk ke kamar kecil, menutup pintu, dan menyambungkan kartu memori itu ke laptopku. File rekaman perjalanan selama seminggu terakhir muncul berjejer, berdasarkan waktu. Jantungku berdebar kencang. Aku memutar file yang paling baru. Di layar, mobil suamiku berhenti di depan sebuah gedung. Sesaat kemudian, pintu penumpang terbuka dan seorang wanita muda asing naik ke dalam. Wanita yang tampak berusia akhir 30-an. Suamiku secara alami mengulurkan tangan dan merangkul bahu wanita itu. Mobil melaju, dan suara mereka terekam dengan sangat jelas oleh mikrofon dashcam. Sayang, kapan kontrak sewa apartemenmu habis? Aku udah nggak sabar lagi. Aku pengen cepet-cepet pindah barang. Suara wanita itu manja. Sabar sedikit lagi. Bakal ada dana besar yang masuk ke perusahaan. Begitu itu cair, urusan apartemen dan semuanya bakal aku beresin buat kamu. Janji ya? Kamu tahu kan aku udah nungguin cuma bermodal kata-kata kamu? Diikuti dengan suara tawa suamiku, mobil itu kemudian meluncur masuk ke parkiran bawah tanah sebuah hotel. Aku menatap layar itu dan mengatur napasku. Tanganku bergetar hebat, tapi aku menggertakkan gigi dan menahannya. Aku tidak boleh hancur di sini. Yang kubutuhkan saat ini bukanlah air mata, melainkan dokumentasi. Aku memutar ulang videonya dari awal, melakukan screenshot satu per satu pada adegan di mana wajah mereka terlihat jelas. Wajah wanita itu, momen saat suamiku merangkulnya, potongan percakapan tentang sewa apartemen. Aku menyalin utuh beberapa file video yang memuat suara kunci tersebut. Lalu, mengunggahnya ke Google Drive pribadiku, dan menyimpannya sekali lagi ke dalam USB kecil yang sudah kusiapkan. Menyimpannya di satu tempat saja membuatku cemas. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku buru-buru mencabut kartu memori dari laptop. Aku harus kembali ke basement sebelum suamiku keluar dari kamar mandi. Hanya mengenakan kardigan tipis di atas piyama, aku keluar rumah tanpa suara. Jantungku berdegup hingga ke tenggorokan. Di tempat parkir, aku menyelipkan memori itu kembali ke tempat asalnya tanpa jejak. Dan menutup pintu mobil, sepelan mungkin. Begitu aku naik kembali ke rumah, suamiku sedang berjalan keluar ke ruang tamu sambil mengeringkan rambutnya. Malam-malam begini dari mana? Nggak bilang-bilang. Cuma buang sampah daur ulang di bawah. Udah selesai, kok? Jawabku dengan santai, sambil berjalan masuk ke dapur. Aku menuangkan segelas air dan meminumnya, tapi tangan yang memegang gelas itu masih sedikit gemetar.
Namun, ekspresiku tetap tenang. Malam itu, aku duduk lama di sofa ruang tamu yang gelap. Bohong jika aku tidak punya keinginan untuk langsung menyodorkan video itu dan melabraknya. Tapi aku tahu pasti apa yang akan terjadi jika kulakukan itu. Menyadari bahwa ekornya telah terinjak, suamiku pasti akan langsung bertahan, mengalihkan aset perusahaan, menyembunyikan kekayaan atas nama orang lain, atau melenyapkan bukti. Kalau begitu, aku tidak akan mendapatkan apa-apa selain hanya meluapkan emosi. Otak seseorang yang telah mengurus buku kas selama 10 tahun berputar dengan dingin. Kartu truf yang kupegang sekarang adalah kartu yang belum mereka ketahui. Jaminan cangkang kosong dengan tanda tangan palsu, dan bukti perselingkuhan yang baru saja kudapatkan. Kartu truf ini paling mematikan saat mereka tidak menyadarinya. Jika aku meledakkannya sekarang dengan emosi, kartu ini akan kehilangan kekuatannya. Aku memutuskan untuk bersabar. Sekali lagi, hanya saja, kesabaran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu aku bersabar karena tidak berdaya, kali ini aku bersabar untuk menang. Kesunyian yang sama, namun apa yang terkandung di dalamnya sepenuhnya berbeda. Aku berguling-guling di tempat tidur sampai subuh dan baru bisa memejamkan mata sebentar. Keesokan paginya, aku merias wajahku lebih teliti dari biasanya. Jejak usahaku menahan tangis semalaman, jejak mataku yang kurang tidur, kusembunyikan rapat-rapat dengan foundation. Wajah di cermin tampak damai. Wajah orang yang tidak sedang mengalami masalah apa-apa. Lingkar mataku sedikit gelap, tapi itu pun kututupi dengan concealer. Saat tiba di lobi kantor, bibi petugas kebersihan menyapaku. "Selamat pagi, Bu, Direktur. Paling awal lagi hari ini ya?" "Iya. Selamat pagi, Bi. Cuacanya cerah banget hari ini." Aku menerima sapaannya sambil tersenyum. Saat aku masuk ke ruangan, karyawan yang datang awal berdiri dan menyapaku. Aku menatap mata mereka satu persatu dan mengucapkan selamat pagi dengan ceria. Memasak air di teko kopi, lalu menyusun berkas pesanan pemasok yang kemarin sempat tertunda. Di luar, aku masihlah direktur keuangan yang rajin seperti biasanya, tetapi di dalam kepalaku, jam yang lain sedang berdetak. Wajah wanita di video dashcam, kata sewa apartemen, ucapan suamiku tentang dana besar yang akan masuk ke perusahaan potongan-potongan itu perlahan menyatu. Utang yang membelit suamiku dan wanita itu, serta uang pembayaran perusahaan yang akan segera cair. Bagaimana semua ini saling terkait? Aku mulai melihat gambaran kasarnya. Untuk memastikannya, masih ada yang harus kuperiksa. Berapa besar utang yang disembunyikan suamiku? Jaminan 30 miliar itu sebenarnya untuk apa, dan apa lagi yang telah mereka perbuat menggunakan namaku? Kopi sudah selesai diseduh. Aku membawa cangkirku ke dekat jendela, menatap jalanan SCBD yang berkilauan ditimpa, mentari Pak Haji. Kopi panas mengalir di kerongkonganku. Sambil kembali ke meja dan melanjutkan, membubuhkan tanda tangan di dokumen pesanan, aku memantapkan hati dalam diam. Selanjutnya, aku harus membuka brankas di ruangan suamiku. Pria yang dengan santainya terus menyingkirkanku kembali ke gudang itu, pasti memiliki rahasia lain yang belum ku ketahui. Ujung jariku yang mengetik keyboard terasa lebih tenang dari kemarin. Hatiku yang goyah semalaman, kini menjadi kokoh seiring aku menyusun satu persatu hal yang harus kuperiksa. Aku mengangguk sambil tersenyum pada karyawan yang lewat, lalu mengalihkan pandanganku kembali ke layar. Di atas, papan permainan yang mereka yakini telah mereka menangkan, sebuah papan baru, yang hanya ku ketahui tengah disusun dalam diam. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Pagi itu, suamiku pergi dinas luar kota selama 2 hari 1 malam ke Surabaya, beralasan ada jamuan klien. Setelah memastikan dari jendela bahwa mobilnya telah sepenuhnya meninggalkan area parkir kantor, barulah aku melangkah ke ruang direktur utama. Sebagai direktur keuangan, kunci cadangan, master key, untuk aset perusahaan ada di bawah tanggung jawabku. Brankas kecil yang tertanam di balik meja direktur utama suamiku mungkin mengira hanya dia yang memegang kuncinya, tapi aku tahu letak kunci cadangannya karena akulah yang mengelola daftar aset. Aku mengunci pintu ruangan dan menurunkan tirainya. Ujung jariku terasa dingin. Klek, pintu brankas terbuka. Dari bagian terdalam, aku mengeluarkan sebuah amplop dokumen tebal. Begitu aku menumpahkan isi amplop itu ke atas meja, kertas-kertas berisi ketikan huruf berhamburan. Surat somasi penagihan utang. Lembaran-lembaran yang dikirimkan oleh rentenir, pinjaman online, dan perusahaan pembiayaan non-bank. Tanganku menegang saat membalik halamannya satu persatu. Surat peringatan, pelunasan pokok pinjaman, surat teguran bunga tunggakan. Begitu aku menjumlahkan angkanya satu persatu, totalnya mendekati angka 30 miliar. Ini sama sekali bukan dana operasional perusahaan,
Berdasarkan riwayat transfer dan alasan pinjaman, ternyata dana dalam jumlah besar itu mengalir ke situs judi online. Sisanya digunakan untuk uang sewa, apartemen mewah di Kemang, tagihan bulanan maintenance-nya, serta cicilan dari butik barang mewah. Itu adalah biaya hidup wanita di video dashcam. Suamiku tidak menggunakan uang itu untuk perusahaan, melainkan menghamburkan 30 miliar rupiah untuk judi slot dan selingkuhannya, lalu menjadikanku sebagai penjamin, tanggung renteng untuk menutupi utang itu. Napasku terasa sesak, tetapi aku terus menggeledah isi amplop itu, dan tanganku terhenti di lembaran paling bawah. Sebuah surat kuasa dan persetujuan istri, spousal consent yang ditandatangani di atas materai, dilegalisir notaris, dan menyertakan fotokopi KTP serta kartu keluargaku. Tanggal terbitnya baru-baru ini. Masalahnya, aku sama sekali tidak pernah datang ke notaris, tidak pernah menyerahkan KTP-ku, apalagi memberikan kuasa kepada siapapun untuk membuat surat itu. Dokumen yang seharusnya membutuhkan kehadiranku secara fisik atau persetujuanku langsung, kini ada di depan mataku. Setelah menatapnya cukup lama, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, ibu mertuaku pernah meminjam KTP asliku dengan alasan ada urusan kependudukan keluarga di kelurahan. Karena dia bilang ingin membantuku, mengurusnya agar aku tidak repot, aku menyerahkannya tanpa banyak pikiran. Ditolong oleh ibu mertua mengurus surat, aku malah merasa berterima kasih. Ternyata, dengan KTP asliku itu, ibu mertuaku secara diam-diam dan ilegal mengurus surat persetujuan penjaminan palsu di depan notaris bayaran. Tanganku gemetar hebat. Ini bukan sekadar pengabaian atau perlakuan buruk biasa. Ini adalah tindakan kriminal yang nyata. Aku mengeluarkan ponsel dan memotret dokumen persetujuan palsu itu dari berbagai sudut, memastikan tanggal, peruntukan, dan stempel notarisnya terlihat jelas. Surat-surat tagihan dari rentenir itu pun kubuka dan kufoto satu persatu. Karena tanganku gemetar, kameranya beberapa kali kehilangan fokus, tapi aku menarik napas panjang dan memotretnya kembali. Dan saat itulah kepingan terakhir dari teka-teki ini, terpasang dokumen jaminan 30 miliar yang aku tanda tangani sembarangan di ruang direktur utama hari itu. Agar dokumen itu sah dan pinjaman dicairkan oleh pihak bank, kreditur, surat persetujuan istri, notaril, dan KTP harus dilampirkan. Mereka pasti sudah menyiapkan dokumen palsu ini untuk disatukan dengan kontrak yang kutandatangani. Mereka berniat mengikatku dengan utang 30 miliar tanpa peduli pada niat asliku. Mereka yakin begitu aku menekan dokumennya, semuanya selesai karena mereka sudah memegang surat persetujuan palsu itu. Hanya saja, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Tanda tangan yang kugoreskan di atas materai itu bukanlah spesimen asliku. Bentuk tanda tangan sembarangan itu benar-benar berbeda dengan tanda tangan di KTP maupun spesimen bankku. Begitu, analis kredit melakukan proses verifikasi konfirmasi atau KYC, Know Your Customer, dan mencocokkan datanya, dokumen itu akan langsung gugur menjadi cangkang kosong. Aku merapikan kembali surat-surat yang sudah difoto, memasukkannya ke dalam amplop, dan mengunci brankas. Aku menaikkan tirai dan keluar dari ruang direktur utama seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungku masih berdegup kencang, tapi kepalaku justru terasa jernih sebening es. Sore itu, karena ada pertemuan dengan pemasok, aku melewati area Plaza Indonesia. Saat memarkir mobil di basement dan masuk ke lobi, aku menghentikan langkahku ketika melihat punggung yang sangat kukenal di depan pintu VIP lounge. Ibu mertuaku, tapi dia tidak sendirian. Di sebelahnya, seorang wanita muda, berdiri sambil menggandeng lengannya. Secara refleks, aku menyembunyikan tubuhku di balik pilar. Jantungku membeku begitu melihat wajah wanita itu. Itu adalah wanita di video dashcam, orang yang bersandar di bahu suamiku dan menanyakan soal apartemen. Kedua orang itu berjalan keluar dengan kedua tangan penuh, membawa tas belanja dari butik mewah. Aku melihat ibu mertuaku menepuk lembut punggung tangan wanita itu. Aku menahan napas dan menempelkan tubuhku ke dinding, arah tangga darurat. Keduanya berjalan semakin dekat ke arahku. Suara ibu mertuaku terdengar. Aduh, sabar sedikit lagi. Begitu Bima berhasil mengamankan jaminan pinjamannya, kekhawatiran soal utang selesai. Bakal ada dana besar yang masuk ke perusahaan sebentar lagi. Kalau uang itu cair, kita lunasi semuanya dan mulai hidup baru. Terima kasih banyak ya Bu, aku udah membereskan semuanya karena percaya sama Mas Bima. Perempuan jalang itu tinggal kita singkirkan dengan bersih. Surat cerai juga sudah disiapkan. Dia sudah tanda tangan. Jadi dia nggak bisa mundur lagi, tunggu sebentar lagi saja. Perempuan jalang, itu sebutan untukku. Aku berdiri merapat ke dinding dan mendengarkan percakapan mereka berdua sampai habis.
Dan dari awal hingga akhir, gambaran utuhnya selesai kurangkai. Mereka berencana menjebakku, sang istri sah, dengan utang 30 miliar agar bangkrut sementara dana pembayaran dari supermarket senilai 100 miliar rupiah yang akan segera cair akan dimonopoli oleh suamiku untuk memulai hidup baru dengan wanita itu. Ibu mertuaku adalah kaki tangan dalam rencana ini. Bukan sekadar menutupi perselingkuhan anaknya, ia berdiri di garis depan untuk mengusir dan menghancurkan menantunya. Darahku mendidih ke ubun-ubun, pelipisku berdenyut hebat dan napasku memburu. Tapi aku tidak mengeluarkan suara apapun, sebaliknya, dengan tangan gemetar aku, mengeluarkan ponselku dan merekam momen keakraban mereka secara beruntun dari belakang. Pemandangan ibu mertuaku dan selingkuhan suaminya bergandengan tangan sambil menenteng tas belanja. Bukti-bukti foto yang kelak tidak akan melewatkan apapun. Bahkan setelah mereka melewati pintu putar dan menghilang, aku masih berdiri lama di tempat itu. Kakiku lemas hingga aku harus bertumpu pada dinding. Perusahaan tempatku mengorbankan 10 tahun nyawaku. Soto ayam yang kami bagi di tengah hujan badai subuh hari. Janji untuk tidak pernah membiarkanku menderita. Semua itu seakan hendak ditelan habis ke dalam tas belanja kedua orang itu. Setelah waktu yang lama berlalu, aku melepaskan tanganku dari dinding. Air mata tidak keluar. Kemarahanku terlalu dingin untuk sekadar mengeluarkan air mata. Setelah menyelesaikan pertemuan dengan klien dan kembali ke kantor, aku duduk di mejaku dengan ekspresi datar seperti biasa. Tumpukan dokumen persetujuan kontrak dengan jaringan supermarket besar sudah menungguku. Aku meninjau ulang harga, pasokan hingga kesatuan rupiah, yang merupakan kunci hidup matinya perusahaan. Ini, memeriksa rute logistik, dan menyetujui pembayaran satu persatu. Demi golnya kontrak ini, aku telah mati-matian bekerja berbulan-bulan lamanya. Dan, selama aku melakukan semua itu, mereka diam-diam mengasah pisau di belakangku, sambil memilih gelas sampanye untuk merayakannya. Menunggu saat untuk menelan, mentah-mentah hasil keringatku yang sedang sekarat mempertahankan perusahaan. Menjelang jam pulang, suamiku yang pulang lebih cepat dari dinas luarnya, menghampiri mejaku. Moodnya tampak bagus. Mega, besok bank bakal nelpon kamu. Katanya sebelum mencairkan kredit jaminan, ada prosedur konfirmasi identitas, KYC, via telepon. Kalau ditelepon, kamu tinggal jawab iya, benar saja. Gampang kan? Lalu dia menepuk bahuku dan lewat. Sentuhan dari seseorang yang mengira istrinya yang bodoh akan patuh menjawab begitu saja, tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Aku menganggukkan kepala. Iya, ngerti. Sambil menjawab, layaknya orang bodoh, di dalam hati aku berpikir sebaliknya. Telepon konfirmasi dari bank itu justru akan menjadi senjata pertamaku untuk menghancurkan total skenario yang telah mereka susun. Suamiku masuk ke ruang direktur sambil bersenandung. Aku menyelesaikan tanda tangan pada dokumen persetujuan terakhir di layarku dan mematikan komputer dengan tenang. Di dalam tasku, USB berisi bukti perselingkuhan, ponsel berisi foto-foto surat, tagihan rentenir dan surat persetujuan KTP palsu dari brankas, serta pulpen, murahan yang kupakai bertanda tangan, semuanya ada di sana. Kartu truf sudah terkumpul, tinggal masalah kapan dan bagaimana menggunakannya. Saat meninggalkan kantor, aku menatap langit senja yang mulai gelap di luar jendela lobi. Esok pagi, panggilan telepon yang kulakukan lebih dulu akan menjadi awal dari segalanya. Mata seseorang yang telah lama menahan derita, kini menatap lurus ke depan tanpa sedikit pun keraguan. Pada malam setelah memastikan keberadaan surat persetujuan notaris palsu itu, aku berbaring menatap langit-langit kamar cukup lama. Kantuk tak kunjung datang, tapi itu bukanlah waktu yang terbuang sia-sia karena gelisah. Di kepalaku, aku mengulang-ulang simulasi panggilan telepon yang akan kulakukan esok pagi. Kepada siapa aku harus menelepon, kata apa yang harus kuucapkan pertama kali, dan urutan penyampaian faktanya. Sebagai direktur keuangan, aku sudah ratusan kali menelepon analis kredit atau manajer bank, namun panggilan kali ini berbeda. Ini bukan urusan perusahaan, melainkan panggilan telepon untuk memutarbalikkan nasib hidupku. Saat langit di luar jendela mulai memutih keabu-abuan, aku telah merapikan urutannya di dalam hati, lalu aku memejamkan mata sebentar. Keesokan paginya, jika mengikuti perintah suamiku, aku hanya perlu duduk manis menunggu telepon konfirmasi dari bank. Namun aku tidak menunggu telepon itu. Setelah pura-pura bekerja di pagi hari, aku mengamati sekeliling. Karyawan-karyawan lain sedang sibuk di meja. Masing-masing berpura-pura membawa dokumen. Aku diam-diam melangkah keluar, menuju tangga darurat sambil memegang ponsel. Berdiri di bordes tangga yang sepi, aku menekan nomor ekstensi langsung tim analis kredit dari lembaga pembiayaan tersebut.
Nada sambung berbunyi 2 kali, dan terdengar suara petugas, yang sudah kukenal. Halo, dengan tim analis kredit. Aku merendahkan suaraku, menjernihkan tenggorokan. Aku mengucapkan setiap kata dengan artikulasi yang sangat jelas agar tidak ada nada gemetar yang terdengar. Selamat pagi, saya tahu saat ini sedang diproses pengajuan pinjaman atas nama suami saya, Bima Syahputra, dan saya dimasukkan sebagai penjamin tanggung renteng, spouse, guarantor. Saya menelepon langsung untuk mengonfirmasi validitas prosedur tersebut karena saya tidak pernah secara sukarela menyetujui, menandatangani, atau memberikan kuasa atas dokumen jaminan itu. Di ujung telepon, suasana menjadi hening sejenak. Petugas itu sepertinya menyadari bobot situasi ini. Ibu, tunggu sebentar. Maksud ibu tidak memiliki niat untuk menjadi penjamin? Benar. Akan saya jelaskan dengan akurat. Tanda tangan di atas materai pada dokumen itu bukanlah tanda tangan asli, spesimen saya. Itu hanya coretan sembarangan yang saya buat. Jika Anda mencocokkannya dengan spesimen KTP atau bank saya, bentuknya akan sangat berbeda. Dan surat persetujuan notaril yang dilampirkan, itu juga dokumen yang tidak pernah saya buat atau saya kuasakan kepada siapapun. Seseorang meminjam KTP asli saya lalu menggunakannya untuk membuat surat kuasa palsu secara ilegal. Suara petugas itu berubah menjadi sangat serius. Ibu, pernyataan Anda barusan membutuhkan konfirmasi yang sangat tepat. Bolehkah kami melakukan prosedur rekaman suara, voice logging, untuk konfirmasi penolakan ini? Kami akan mencatat pernyataan Ibu secara resmi di sistem kami. Silakan. Direkam justru lebih baik bagi saya. Proses perekaman dimulai. Sekali lagi, dengan lebih tenang kali ini, aku menyatakan bahwa tanda tangan itu tidak sesuai spesimen, bahwa surat persetujuan KTP itu dipalsukan. Dan aku menambahkan satu hal lagi. Saya akan menceritakan situasinya. Tepat setelah mereka memaksa saya menandatangani jaminan ini, ibu mertua saya melempar draft surat gugatan cerai yang sudah disiapkan sebelumnya dan mengancam mengusir saya. Sejak awal, ini adalah rencana terstruktur untuk mengikat saya dengan utang 30 miliar dan menyingkirkan saya. Saya sama sekali, bahkan 1% pun, tidak setuju dengan jaminan utang 30 miliar. Ini. Oleh karena itu, saya minta Anda segera menghentikan proses penjaminan ini dan menolak pencairan kreditnya. Dari seberang telepon terdengar suara ketikan keyboard. Sesaat kemudian, petugas itu menjawab, "Baik, Ibu, kami mengerti situasinya. Dalam kasus seperti ini, kami juga bertindak sangat hati-hati karena bisa berujung pada kejahatan perbankan fraud atau sengketa pemalsuan dokumen. Pernyataan penolakan dan indikasi pemalsuan dari Ibu sudah tersimpan sepenuhnya di sistem rekaman kami. Karena verifikasi penjamin tidak valid, kami akan segera melakukan reject, penolakan, terhadap aplikasi pinjaman dan jaminan ini. Syukurlah ini terkonfirmasi sebelum dana dicairkan. Terima kasih. Mohon kerjasamanya." Aku menutup telepon. Sambil bersandar di dinding bordes tangga, aku memejamkan mata sejenak. Simpul pertama berhasil diurai. Dokumen jaminan 30 miliar yang diamankan suamiku ke dalam amplop dengan penuh rasa lega, baru saja berubah menjadi sampah tak berguna di dalam sistem kreditur. "Cibiran kamu sudah, tanda tangan, mau, apa kamu telah dibalikkan sepenuhnya hanya dengan satu kalimat penolakan dari analis kredit." Senyum tipis mengembang di bibirku. Tapi, aku tidak boleh berhenti di sini. Memblokir jaminan utang bukan berarti semuanya selesai. Suamiku masihlah direktur utama perusahaan, dan uang 100 miliar rupiah dari supermarket besar akan segera masuk ke tangannya. Jika aku tidak memutus akses dananya, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini saat perceraian nanti. Aku membuka tasku dan memeriksa berkas yang telah kusiapkan, satu persatu. USB berisi bukti perselingkuhan, foto surat tagihan 30 miliar, dari brankas, foto surat persetujuan palsu, dan riwayat tagihan kartu kredit, perusahaan. Semuanya lengkap. Siang harinya, dengan alasan dinas luar, aku keluar kantor. Aku menuju kantor pengacara perceraian yang sudah kureservasi beberapa hari lalu. Di meja ruang konsultasi, aku menggelar semua buktiku secara berurutan. Pengacara berkacamata tebal itu membaca dokumen dengan cepat dan memutar video dashcam di laptopnya. Setelah mengamati layar cukup lama, sang pengacara mengangguk. Tersusun dengan sangat rapi ya. Bukti perselingkuhannya sangat jelas dalam video, ditambah indikasi pemalsuan dokumen identitas. Peluang memenangkan gugatan cerai, pembagian harta Gonogini, dan tuntutan mutah uang Ida, nafkah sangat tinggi. Karena pihak suami jelas-jelas melakukan kesalahan fatal. Hanya menang, gugatan saja tidak cukup.
Aku menunjuk foto surat tagihan utang di atas meja. Atas nama pria ini, utang ke rentenir dan pinjaman ilegal sebesar 30 miliar. Masih menumpuk. Perusahaan akan segera menerima pembayaran kontrak 100 miliar. Kalau selama proses sidang cerai pria ini, mengalihkan asetnya atau menghabiskan uang itu, saya tidak akan dapat sepeser pun. Bersamaan dengan pendaftaran, gugatan, tolong kunci seluruh hartanya agar tidak bisa dipindahkan. Pengacara membenarkan posisi kacamatanya, menatapku sejenak, dan mulai mencatat. Maksud ibu adalah sita jaminan, konservatoir beslag? Baik, tapi kita harus memilih metodenya dengan sangat hati-hati. Kalau kita memblokir langsung, rekening PT, perusahaan, operasional perusahaan akan hancur dan nilai asetnya akan anjlok. Suami ibu punya saham di situ, itu akan merugikan ibu juga. Benar. Perusahaan itu harus dibiarkan hidup, karena itu juga hasil keringat saya selama 10 tahun. Sebagai gantinya, saya ingin mengunci aset pribadinya. Kami menyepakati metodenya. Rekening perusahaan tidak akan disentuh. Sebagai gantinya, kami mengajukan permohonan sita jaminan saham, terhadap seluruh saham perusahaan yang terdaftar atas nama pribadi suamiku. Kami juga menyiapkan uang jaminan board yang disyaratkan oleh pengadilan. Dan satu hal lagi, seluruh gaji direktur utama yang diterimanya setiap bulan, serta hak dividen akhir tahunnya, juga diajukan pemblokiran, sita jaminan, rekening penghasilan. Jika saham dikunci, suamiku tidak bisa menjualnya untuk melunasi utangnya. Jika gaji dan dividennya dibekukan, aliran dana pribadinya setiap bulan akan tercekik, habis. Sekalipun rekening perusahaan dipenuhi uang miliaran, jika direktur utama, dengan sembarangan menggunakan uang PT untuk melunasi utang rentenir pribadinya, detik itu juga hal itu menjadi tindak pidana korupsi atau penggelapan dalam jabatan. Pada akhirnya, ia akan terjebak dalam situasi di mana uang ada di depan mata tapi tak sepeser pun bisa disentuh. Saya akan menyiapkan berkasnya dalam 2 hari, kata pengacara. Di tempat itu juga, kami mendiskusikan bagaimana menyiapkan uang jaminan untuk pengadilan. Kami memutuskan ritmenya, mendaftarkan permohonan sita saham terlebih dulu, dan beberapa hari kemudian menyusul dengan sita penghasilan gaji dan dividen. Daripada menyerang sekaligus, mencekik lehernya satu demi satu tanpa celah adalah cara yang lebih pasti. 1. Pertanyaan. Pengacara yang sedang merapikan berkas menatapku. Selama ibu mempersiapkan semua ini sampai sejauh ini, pihak sana sama sekali tidak curiga? Tidak, jawabku pelan. Karena saya masih berangkat ke kantor setiap hari, seperti biasa. Tersenyum setiap pagi, menyapa, menandatangani dokumen pesanan. Mereka pikir saya bertahan di sana karena saya tidak punya tempat tujuan lain. Pengacara itu menatapku sejenak, lalu mengangguk. Dia tidak bertanya lagi. Dalam 2 hari, surat permohonan sita jaminan, konservatoir beslag, selesai dibuat. Uang jaminan untuk pengadilan disiapkan dan berkasnya didaftarkan bersamaan. Kemudian, permohonan tambahan untuk memblokir rekening gaji dan hak dividen, direktur utama juga disiapkan tanpa cacat dan didaftarkan beberapa hari. Kemudian, saat menyerahkan berkas di loket pendaftaran dan menerima tanda terimanya, ujung jariku sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan getaran, yang timbul ketika sesuatu yang ditahan sekian lama akhirnya mulai terbentuk. Wujudnya, setelah mendapat konfirmasi dari petugas, bahwa permohonan sita jaminan kemungkinan besar dikabulkan dan surat penetapannya akan segera dikirim, barulah aku keluar dari kantor pengacara. Saat melangkah keluar gedung, sinar mentari sore menyilaukan mata. Aku membeli segelas kopi dari kafe terdekat dan kembali ke kantor. Saat masuk ke lobi, suasananya sama seperti biasa. Karyawan sibuk di meja masing-masing, dan dari kejauhan terlihat suamiku berjalan sambil bersenandung. Ia sama sekali tidak tahu dokumen apa yang baru saja kumasukkan ke pengadilan, atau jerat seperti apa yang telah dipasang pada leher keuangannya. Bahwa telepon konfirmasi bank yang seharusnya ia tunggu telah kubalikan lebih dulu, ia juga tidak tahu. Kopi mulai mendingin. Aku menyelesaikan sisa dokumen, persetujuan dan meletakkan pulpenku tanpa suara. Di luar jendela, senja sore, Jakarta mulai meredup. Yang tersisa sekarang hanyalah menunggu waktu berlalu. Menunggu hari di mana surat penetapan pengadilan mendarat di atas meja suamiku. Aku menyesap kopiku yang dingin, melukiskan adegan selanjutnya dengan tenang di dalam kepalaku. Beberapa hari setelah aku diam-diam menelepon bank untuk menolak pencairan utang, itu sebuah peristiwa besar terjadi di perusahaan. Kontrak pasokan dengan jaringan supermarket raksasa yang selama ini kuusahakan berhasil dimulai, dan notifikasi transfer tahap pertama senilai puluhan miliar rupiah masuk ke rekening perusahaan, PT. Itu adalah kontrak yang kukejar siang malam selama berbulan-bulan. Menego harga saat subuh, mengatur rute logistik dan meyakinkan pihak pembeli itulah hasil akhirnya.
Staf bagian keuangan memeriksa notifikasi, transfer itu dan berlari ke ruang direktur utama. Tak lama kemudian, suara tepuk tangan dan sorak-sorai meledak dari dalam ruangan hingga terdengar ke lorong. Itu suara suamiku dan ibu mertuaku. Entah sejak kapan, ibu mertuaku sudah duduk di ruang direktur sejak pagi. Berhasil. Akhirnya cair juga, sudah kubilang, kan? Ibu, dengan uang ini aku bisa melunasi utang ke rentenir dan kita mulai lembaran baru. Iya, anakku, kamu sudah bekerja keras. Sekarang tinggal menyingkirkan perempuan jalang itu dan semuanya beres. Dari balik pintu yang tertutup, suara tawa mereka terdengar sampai ke telingaku. Aku tetap memasang wajah datar dan melanjutkan menandatangani berkas di mejaku. Mereka percaya uang itu milik mereka. Padahal, uang yang masuk ke rekening perusahaan adalah aset badan hukum, PT. Sekalipun ia direktur utamanya, jika ia berani menggunakan uang itu untuk membayar utang rentenir pribadi, hal itu langsung menjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tapi mereka belum menyadari jebakan itu. 2 hari setelah uang cair, melalui bagian penerimaan, sepucuk surat pos kilat khusus, tercatat, yang tebal diantar ke ruang direktur utama. Amplop resmi berstempel dari pengadilan negeri. Di dalamnya, terdapat surat penetapan sita jaminan atas saham, serta pemblokiran rekening, gaji dan dividen. Itu adalah hasil dari dokumen yang kudaftarkan bersama pengacaraku beberapa hari sebelumnya. Suamiku sebenarnya sudah gelisah beberapa hari terakhir sejak menerima pemberitahuan dari pihak pemberi kredit bahwa permohonan jaminannya ditolak dan pinjamannya batal. Karena keran pinjaman untuk menutup utang 30 miliar telah tertutup, tekanan dan teror dari para rentenir mulai mencekiknya. Di tengah kepanikan itu, saat ia merobek amplop dari pengadilan dan melihat kata sita, jaminan tercetak di sana, terdengar suara sesuatu terbanting dan jatuh, brak, dari ruang direktur. Pintu terbuka dengan kasar, dan suamiku yang wajahnya pucat, pasti berlari keluar sambil meremas kertas tersebut. Ia melesat lurus ke mejaku, dan melemparkan tumpukan kertas itu melewati partisi. Kertas-kertas bertebaran di atas keyboardku, matanya merah penuh urat darah. Ini apa? Gila kamu ya, ini semua ulahmu kan? Hah, aku tidak memindahkan tanganku dari keyboard, hanya mengangkat kepalaku perlahan, dan menjawab dengan nada datar nan kering. Saat prosedur konfirmasi bank, tanda tangan spesimennya berbeda dan surat persetujuan menggunakan KTP palsu, jadi jaminan 30 miliarmu otomatis gugur. Utang itu sekarang murni utang pribadimu atas namamu sendiri, dan... apa? Katamu? Dan surat itu adalah penetapan pengadilan untuk menyita saham, gaji, dan dividenmu. Sekarang, semua akses uang pribadimu sudah dibekukan. Wajah suamiku memutih seperti selembar kertas. Utang 30 miliar ke rentenir kini utuh menjadi tanggungannya sendiri, sementara blokir berlapis yang kupasang telah menutup satu-satunya sumber uang untuk membayarnya gaji, dividen, bunga. Rentenir itu akan membengkak seperti bola salju setiap harinya. Di rekening, perusahaan kan ada uang. Baru saja masuk puluhan miliar. Aku bisa pakai itu buat bayar, teriak suamiku. Aku menatapnya tepat di mata. Uang itu uang PT, aset perusahaan. Kalau direktur utama memakai uang PT untuk bayar utang rentenir pribadi, detik itu juga kamu melakukan penggelapan dalam jabatan. Penjara. Kamu nggak tahu, berani nyentuh sepeser pun uang itu, kamu bakal diseret ke selokan. Mulut suamiku menganga, lalu tertutup kembali. Wajahnya akhirnya menyadari dalam perangkap apa ia telah jatuh. Di rekening perusahaan, tumpukan uang tunai, puluhan miliar baru saja masuk. Perusahaan sedang mencetak laba besar. Tapi tak 1 sen pun uang itu bisa ia gunakan untuk utang pribadinya. Jika dipakai, ia akan ditangkap karena penggelapan. Sebuah rawa kebangkrutan di tengah tumpukan harta yang sangat sempurna. Kontrak yang kuperjuangkan berbulan-bulan itu telah menjadi fatamorgana yang tak bisa ia sentuh. Istri gila, cepat cabut sita jaminannya, atau utang ini harus kamu tanggung bareng aku. Kita ini suami, istri. Suamiku menendang mejaku. Layar monitor berguncang dan kertas-kertas berserakan ke lantai. Ia mengulurkan tangannya hendak menyapu bersih barang-barang di atasku mejaku. Aku berdiri, mendorong kursiku ke belakang dan dengan tenang mengangkat gagang telepon kantor, intercom, menekan nomor pos, security keamanan gedung. Halo, ini di depan ruang direktur utama. Ada orang yang sedang mengamuk di kantor, karyawan dalam bahaya, tolong segera naik. Lagi ngapain kamu? Turunin teleponnya. Teriak suamiku, tapi aku meletakkan gagang telepon dan menatapnya, lurus-lurus. Tanpa meninggikan nada suaraku sedikit pun, kamu baru saja menendang mejaku. Karyawan semua melihatnya, dan CCTV di sana juga merekam, semuanya. Lebih dari ini,
Itu namanya tindakan anarki. Tak lama kemudian, satpam gedung berdatangan dan memegang kedua lengan suamiku. Ia meronta-ronta dan berteriak, tapi akhirnya diseret keluar dari area meja staf oleh para petugas keamanan. Para karyawan bergumam dengan wajah ketakutan. Namun, ini belum berakhir. Kabar bahwa pengajuan jaminan utangnya batal dan saham suamiku disita menyebar dengan sangat cepat. Mendengar kabar buruk tersebut, komplotan debt collector bersenjata dan preman rentenir langsung menyerbu lobi kantor bagaikan lintah darat. Pria-pria berbadan besar dan berwajah garang itu menendang pintu ruang direktur utama. Suamiku, yang baru saja lepas dari satpam dan kabur ke ruangannya, langsung ditangkap kerahnya oleh mereka. "Hei Pak Bos, mana bungaku hari ini? Cepat bayar. Kami udah tahu, pinjamanmu batal. Sahammu juga disita kan? Sebentar, kasih saya waktu, tolong tunggu apanya?" Preman-preman itu menghancurkan barang-barang di ruangan dan mengamuk. Suamiku diseret ke sana kemari dengan kerah bajunya ditarik. Orang yang beberapa jam lalu masih bersorak dan bertepuk tangan karena uang cair, kini terseret-seret bagaikan anjing yang dipukuli penagih utang. Aku menatap pemandangan itu dari balik dinding kaca dengan tenang. Aku tidak merasakan kemarahan besar, apalagi kepuasan yang meledak-ledak. Hanya saja, sesuatu yang sudah lama ku tekan terasa mengendap dengan dingin ke dasar hatiku. Aku membuka laci meja dan mulai memasukkan barang-barang pribadiku serta buku catatan jadwalku ke dalam kardus. Perusahaan yang telah menguras hidupku selama 10 tahun. Di tempat inilah aku menyambut subuh yang tak terhitung jumlahnya dan menelan banyak sekali rasa hina. Kini, saatnya untuk pergi, dan aku menerimanya dengan lapang dada. Malam itu, ibu mertuaku, yang baru mendengar soal batalnya jaminan dan disitanya seluruh harta anaknya, mulai meneleponku dengan panik. Awalnya nada dering berbunyi, dan ketika aku tidak mengangkatnya, notifikasi panggilan tak terjawab mulai menumpuk. Aku mengatur ponselku ke mode hening, silent, dan terus merapikan kardusku. Teleponnya terus berlanjut hingga larut malam. Keesokan paginya, ketika aku memeriksa ponselku, ada 127 panggilan tak terjawab yang menumpuk. Orang yang beberapa hari lalu mengangkat dagunya dan mengejekku, "Dengan cara apa kamu bisa mengubah jaminan utang ini?" Orang yang mendorongku, sambil berkata aku tidak bisa mundur karena sudah tanda tangan. 127 panggilan. Aku menatap layar penuh notifikasi merah itu tanpa ekspresi. Dan aku tidak melakukan apapun. Aku memasukkan ponselku kembali ke dalam tas. Hari itu, aku datang ke kantor untuk terakhir kalinya. Membawa kardus berisi barang-barangku, aku mendatangi meja manajer HRD, ID card, kartu kredit perusahaan, dan kunci. Master kantorku taruh berjajar di atas mejanya. "Pak Manajer, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya kembalikan semua ini, Bu Direktur, Ibu, benar-benar akan pergi." Suara manajer itu bergetar. Ia adalah orang yang telah bekerja bersamaku sejak lama. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, sepertinya ini bukan tempat saya lagi. Tolong jaga karyawan dengan baik ya. Perusahaan ini bisa sampai di titik ini berkat kerja keras kalian semua." Mata sang manajer berkaca-kaca. Aku mengangkat kardusku dan melangkah keluar dari kantor. Beberapa karyawan berdiri dari meja mereka untuk mengantarku. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menyeka air matanya. Setelah melewati lobi dan mendorong pintu kaca putar, udara luar langsung menyentuh wajahku. Aku berhenti sejenak dan menatap langit. Hari yang sangat cerah. Sejak subuh saat aku masih memegang setir mobil pikap tua 10 tahun, lalu dengan tangan beku, hingga hari ini, semuanya melintas dalam sekejap. Di ujung tahun-tahun penuh kesedihan dan ketidakadilan itu, aku melangkah keluar, dengan kakiku sendiri, bukan diusir, tapi pergi atas kemauanku sendiri. Di dalam dadaku, sesuatu yang jauh lebih dingin dan melegakan dari sebelumnya terasa meluap. Aku memperbaiki peganganku pada kardus, dan tanpa menoleh ke belakang, terus melangkah. Di belakangku, gedung perusahaan semakin mengecil dan menjauh. Ponsel di dalam sakuku kembali bergetar. Entah panggilan keberapa, aku sudah berhenti menghitungnya, dan aku tidak mengeluarkannya. Rumor bahwa saham suamiku disita pengadilan dan kantornya digeruduk rentenir, menyebar ke seluruh relasi bisnis dalam sekejap mata. Dunia logistik itu sempit. Kisah bos besar yang hancur terlilit utang rentenir, menyebar ke seluruh pemasok hanya dalam waktu kurang dari sehari. Orang yang paling pertama bereaksi adalah wanita itu. Wanita yang memimpikan posisi nyonya besar dan meminta suamiku membelikannya apartemen mewah. Begitu mendengar rumor itu, ia langsung memblokir nomor suamiku. Tidak hanya itu. Apartemen di Kemang yang uang sewanya deposit dibayarkan oleh suamiku. Wanita itu buru-buru menarik uang depositnya dari agen properti, mengepak barang-barangnya,
dan kabur menghilang di tengah malam kabur membawa lari uang. Itu adalah tempat bernaung yang dibangun dari uang hasil judi dan utang 30 miliar yang dihambur-hamburkan suamiku. Sebagian besar uangnya mengalir ke apartemen itu, tapi saat krisis melanda, wanita itu menjadi orang pertama yang mengambil uangnya dan lari menyelamatkan diri. Kudengar, suamiku yang terlambat menyadari situasi tersebut langsung mendatangi apartemen itu. Itu kudengar dari cerita orang lain nantinya. Di depan pintu, apartemen yang terkunci sandi digital, suamiku menggedor-gedor pintu dengan kepalan tangannya, sampai punggung tangannya berdarah, hingga akhirnya ia jatuh, terduduk di lantai lorong. Pria yang membusungkan dada bermimpi tentang hidup baru bersama wanita simpanannya dan berusaha mendepak istri sahnya, justru menjadi orang pertama yang dicampakkan oleh wanita itu. Perusahaan, PT pun, tidak tinggal diam. Ketika risiko utang pribadi sang direktur mulai mengancam kredibilitas perusahaan, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama segera mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, Rupsel B. Agendanya hanya satu, masalah utang pribadi direktur utama dan risiko manajerial yang ditimbulkannya. Rapat berjalan singkat. Hasilnya mutlak. Suamiku dinonaktifkan dari jabatannya, dan segera setelah itu diberhentikan dengan tidak hormat. Di perusahaan yang ia dirikan sendiri, ia diusir dengan tangan kosong. Lalu, bagaimana dengan utang rentenir 30 miliar itu? Meskipun di rekening, perusahaan bertumpuk uang pembayaran kontrak, suamiku sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Ia sudah dipecat dari jabatan direktur, jadi otomatis ia tidak punya hak akses, dan meskipun ia punya, memakai uang PT untuk bayar utang pribadi berarti ia langsung ditahan polisi atas kasus penggelapan. Pada akhirnya, suamiku tidak sanggup menanggung bunga rentenir yang membengkak, gila-gilaan, dan harus menjalani proses kepailitan pribadi di pengadilan niaga. Suamiku yang tidak punya tempat tujuan, merangkak pulang ke rumah kontrakan, petak milik ibu mertuaku di gang sempit pinggiran kota. Di kamar yang dindingnya dirayapi jamur itu, konon suamiku mengosongkan botol miras setiap malam, membenturkan kepalanya ke dinding dan melolong seperti binatang buas. Menanggalkan jas mewahnya, kehilangan ruang direktur utama yang dulu dipakai untuk memandang remeh SCBD, ditinggalkan selingkuhan, dan ditendang dari perusahaan. Yang tersisa baginya hanyalah utang 30 miliar dan bau apek jamur di rumah petaknya. Namun ibu mertuaku tidak menyerah. Setelah gagal menghubungiku dengan 127 panggilan tak terjawab di hari pembatalan jaminan, ia terus-menerus menelepon. Puluhan kali setiap hari, aku akhirnya memblokir nomornya. Karena melihat nomor itu muncul di daftar panggilanku saja sudah mengingatkanku pada penghinaan selama 10 tahun. Saat jalur teleponnya terputus, ibu mertuaku mulai mencari tahu keberadaanku. Apartemen sewaan tempatku tinggal sementara setelah keluar dari perusahaan, tempatku mempersiapkan lembaran baru. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat dan turun ke parkiran, seseorang yang wajahnya ku kenal menghalangi jalan di depan mobilku. Ibu mertuaku. Wajahnya terlihat luar biasa kuyu. Begitu melihatku, ia langsung menjatuhkan lututnya ke lantai tanah berpasir. Lalu ia bersujud dan memeluk erat ujung celanaku. Mega, menantuku. Kumohon, tolong cabut sita jaminannya. Bima kita bisa mati, utusan rentenir, datang ke rumah tiap hari. Aku yang salah semuanya. Tolong, selamatkan kami sekali ini saja. Kalau kamu mau, aku rela jadi pembantumu seumur hidup, Hicks, kumohon. Sambil meraung seperti binatang peliharaan, ia memeluk kakiku dan memohon. Orang yang beberapa waktu lalu masih mengangkat dagunya, mengejekku dan mendorongku. Orang yang tersenyum manis memanggil menantu untuk mendapatkan jaminan, lalu langsung melempar surat cerai. Orang itu sekarang sedang bersujud di tanah, berpegangan pada celanaku. Aku menatapnya dari atas untuk sesaat, kukira hatiku akan bergejolak. Tapi anehnya sangat tenang. Aku tidak merasakan kebencian yang mendalam, atau bahkan rasa puas yang berlebihan. Hanya saja, kata-kata yang pernah dilontarkan orang ini kepadaku di masa lalu, terlintas satu persatu di kepalaku. Sendok yang dilemparnya ke atas meja saat menghina masakanku. Telunjuk yang menusuk dahiku. Dan cibiran, dengan cara apa kamu bisa mengubah jaminan yang sudah diikat? Aku menepuk pelan debu yang menempel di ujung sepatuku. Lalu, dengan sangat dingin dan tegas, aku melepaskan tangan ibu mertuaku yang memegang celanaku. Ibu, suaraku terdengar rendah dan dingin. Bangunlah. Bersujud seperti ini tidak akan mengubah apapun. Mega, ibu mohon. Ibu sendiri kan yang bilang? Sambil menatap lurus ke dalam matanya, aku mengembalikan setiap kata yang pernah ia ucapkan kepadaku, tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Ibu, bilang urusan ibu denganku sudah selesai karena jaminannya sudah disetujui. Ibu, bilang, karena sudah telanjur tanda tangan dan diikat, bagaimana aku bisa membatalkannya?
Ibu ingatkan, saya juga akan katakan hal yang sama. Sita, jaminan itu sudah disahkan dan diproses oleh pengadilan, memangnya pakai cara, apa saya bisa mengubahnya sekarang? Wajah ibu mertuaku membeku seketika. Momen, di mana cibiran yang ia lemparkan beberapa hari lalu saat mengusirku, berbalik 180 derajat menghantamnya, tanpa ada satu suku kata pun yang diubah. Bibirnya bergetar hebat. Ia membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu, namun, tidak ada suara yang keluar. Seolah kehilangan separuh nyawanya, ia terduduk, lemas di atas tanah berpasir, menatap kosong ke udara. Aku tidak lagi berdiri di tempat itu. Aku berjalan melewati ibu mertuaku yang terkapar di tanah, seolah-olah ia tidak terlihat, seperti angin lalu, tanpa memberinya satu lirikan pun. Aku membuka pintu mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Aku menyalakan mesin. Suara mesin menderu pelan. Dari spion tengah, aku melihat ibu mertuaku yang tertunduk bahunya, terduduk menyedihkan di atas tanah kotor. Orang yang baru beberapa hari lalu memakai perhiasan emas berlian, terbaik dan bergaya layaknya nyonya besar. Orang yang menyuruh menantunya masuk ke dapur dan mengupas buah. Orang itu kini tertinggal sendirian di tanah, parkiran yang keras. Aku tidak memandangnya berlama-lama. Aku menginjak gas, meninggalkan pemandangan di spion itu, dan melaju keluar dari parkiran. Memasuki jalan raya utama, sinar matahari pagi menyapu kaca depan mobil. Saat berhenti, menunggu lampu merah, aku mematikan ponselku. Sudah tidak ada lagi panggilan yang akan masuk. Di kursi penumpang, tergeletak sebuah amplop dokumen. Proposal, rencana bisnis baru. Proposal yang kutulis sedikit demi sedikit setiap malam, sejak aku keluar dari perusahaan. Sambil menunggu lampu hijau, aku mengelus perlahan amplop tersebut. Sentuhan kertas di ujung jariku terasa begitu kokoh. Lampu hijau menyala, aku kembali menginjak gas. Segala penghinaan selama 10 tahun dan orang-orang yang memperlakukanku layaknya suku cadang, kini telah sepenuhnya tertinggal jauh di belakang spion mobil. Jalanan yang membentang di kaca depan tampak lurus dan benderang. Aku melajukan mobilku dengan mantap menuju jalan itu. Dadaku terasa dingin, namun sangat melegakan. Sebuah rasa lega dan damai yang hanya bisa diketahui oleh orang yang telah lama menahan segalanya. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di ruang sidang pengadilan agama. Hakim sedang membacakan salinan putusan. Isinya menyatakan bahwa perselingkuhan dan penelantaran ekonomi yang dilakukan pihak suami terbukti secara sah dan meyakinkan. Nusius. Video dashcam, tagihan kartu kredit, dan surat persetujuan, KTP yang dipalsukan. Semua dokumen yang kugeber di meja pengacara beberapa bulan lalu itu telah diterima seluruhnya sebagai barang bukti di pengadilan. Pengadilan mengabulkan gugatan ceraiku secara penuh, beserta pembagian harta, gonogini dalam jumlah besar, dan uang mutah, idah. Surat cerai yang dilemparkan mereka di ruang direktur saat itu, cibiran bahwa aku tidak bisa mundur karena sudah tanda tangan. Berkebalikan dengan saat itu, kali ini, perceraian yang kutingkatkan telah dikabulkan tepat dengan syarat yang aku inginkan. Perceraian yang dilempar dan perceraian yang direbut adalah dua kata yang sama, namun bobotnya benar-benar berbeda. Melangkah keluar dari pintu ruang sidang, aku menggenggam erat amplop berisi salinan putusan itu dengan kedua tangan. Rantai busuk selama 10 tahun akhirnya benar-benar terputus secara hukum pada detik itu. Aku menghirup dalam-dalam, udara lorong pengadilan yang sejuk, air mata tidak keluar. Hanya saja, beban berat yang selama ini kupikul terasa meluncur turun perlahan dari bahuku. Setelah perceraian inkrah berkekuatan hukum tetap, aku mengambil langkah eksekusi paksa. Sita eksekusi secara sah. Aset berupa saham perusahaan dan rekening suamiku yang sebelumnya dikunci dengan sita jaminan, kucairkan menjadi uang tunai secara berurutan. Hak gonogini yang menjadi bagianku berhasil, kutarik kembali, tanpa kurang 1 sen pun. Subuh-subuh yang kukorbankan, radang, dingin di jari, dan masa mudaku selama 10 tahun, akhirnya kembali kepadaku dalam bentuk aset yang sah atas namaku. Ku dengar, mantan suamiku kini harus bekerja, serabutan berpindah-pindah proyek sebagai kuli bangunan demi melunasi sisa utangnya. Jas mewah diganti dengan baju kerja yang berlumuran semen dan tanah, kursi direktur utama diganti dengan perancah bambu di lokasi proyek. Sampai, akhirnya ia mengalami kecelakaan kaki di proyek. Seseorang yang dulunya menjadi mitra pemasok kami tak sengaja melihatnya tertatih-tatih menggunakan kruk, tongkat di jalanan, dan menceritakannya padaku. Mendengar cerita itu, aku tidak berkomentar apa-apa. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa kasihan. Ia hanya sedang menuai benih yang ia tabur sendiri. Ibu mertuaku juga tak jauh berbeda. Makan malam hangat yang selalu disiapkan oleh sang menantu kini telah tiada. Sebagai gantinya,
Terdengar kabar bahwa ia harus memungut kardus bekas dari gang ke gang setiap subuh untuk bertahan hidup. Seseorang yang pernah berdandan dengan perhiasan berlian terbaik, kini bernasib menyusuri jalanan menarik gerobak rongsokan. Dengan tangan yang dulu menyuruh, menantunya masuk ke dapur untuk mengupas buah. Namun, aku tidak lama menaruh perhatian pada kejatuhan mereka. Karena menjelang akhir persidangan cerai, aku sangat sibuk bekerja. Aku berkeliling menemui satu persatu para bos besar, perusahaan logistik dan pemasok supermarket yang selama 10 tahun ini kupercayai, dan kupegang kepercayaannya. Orang-orang yang menghangatkan tangan bersama di pasar subuh. Orang-orang yang kuingat wajahnya dengan baik saat aku bernegosiasi, harga dalam hitungan perak. Ketika aku menyerahkan kartu nama baruku yang putih bersih, para pemasok itu, semua menjabat tanganku dengan gembira. Wah, Ibu Mega mau jalan sendiri? Syukurlah, sekarang kami jadi lega. Kami semua tahu kok, yang mengurus urusan lapangan di perusahaan itu Ibu Mega semuanya. Direkturnya itu kan cuma pajangan saja. Benar sekali. Barang selalu datang tepat waktu, harganya, jujur, dengan orang seperti Ibu Mega lah kami mau berbisnis. Dimanapun Ibu buka bisnis baru, kami akan serahkan semua suplai barang ke Ibu, alih-alih perusahaan cangkang kosong mantan suamiku. Mereka kembali menjabat tanganku, mempercayai kejujuran dan kemampuan lapanganku. Saat aku membeberkan proposal, bisnis yang kutulis saban malam, para pemasok tanpa ragu menempelkan cap perusahaan di atas surat perjanjian. Mereka bersedia mendukung awal baruku, dengan modal dan barang yang solid. Di sebuah gedung nyaman di tengah kota Jakarta, aku menyewa kantor baru. Di pintu masuk kacanya, nama PT Logistik yang menyandang namaku, Mega Pertiwi, terpampang dengan jelas. Bukan sebagai istri dari siapapun, atau menantu siapa pun, melainkan murni atas namaku sendiri. Di pagi peresmian kantor, aku membuka pintu dan melangkah masuk. Aroma kat dinding baru yang masih segar memenuhi lorong. Karangan bunga ucapan selamat, standing flower, berjejer di sisi kanan, kiri, dan karyawan-karyawan baru bertepuk tangan tulus ke arahku. Aku tersenyum, tipis, menunduk memberi salam, dan duduk di kursi direktur utama. Di atas meja, terdapat dokumen pembayaran pasokan, purchase order, perdana. Saat ku balik, halamannya, tiba-tiba aku teringat diriku 10 tahun yang lalu. Wanita malang dan kelelahan yang lari ke sana kemari di pasar grosir subuh hari, meniup tangannya, yang membeku. Masa-masa di mana aku berbagi semangkuk soto hangat dengan 2 buah sendok. Baru pada saat itulah aku menyadari, satu-satunya aset berharga yang kumiliki saat itu dan tak pernah mengkhianatiku, hanyalah niat tulusku. Sejak awal, suami, ibu mertua, hingga perusahaan pada akhirnya mencampakkan diriku. Namun, pengalaman lapangan yang kupelajari dengan tubuhku di pasar subuh, kepercayaan yang kubangun dengan para klien, serta waktu yang kudedikasikan dengan kejujuran, semua itu bertahan di sisiku hingga akhir. Itu adalah kemampuanku dan keringatku, harta yang tak ada seorang pun bisa merampasnya. Aku menandatangani dokumen pesanan tersebut. Dari ujung jariku yang memegang pulpen, menjalar sesuatu yang berbobot namun damai. Setelah menyelesaikan acara peresmian dengan sukses, aku pulang di malam hari. Kedua tanganku menggenggam setir sedan mewah, dengan ketegangan yang menyenangkan, berpadu dengan rasa lega. Sensasi yang hanya dirasakan oleh seseorang yang telah lama menahan segalanya, dan pada akhirnya berhasil menggenggam sendiri setir kehidupannya. Aku membuka kaca jendela mobil lebar-lebar. Angin malam Jakarta yang sejuk menerpa wajahku. Jauh di atas jembatan layang tol dalam kota, langit berubah menjadi merah jingga. Sinar senja turun memanjang dan berkilauan memantul di atas gedung-gedung dan aspal. Aku berhenti sejenak di lampu merah dan menatap damai pemandangan tersebut. Aku bukan lagi istri yang menjadi tumbal, pengorbanan, bukan pula menantu yang disingkirkan ke dapur. Sebagai seorang wanita utuh bernama Mega Pertiwi, aku kini berdiri di pintu masuk kehidupanku. Yang kedua, kehidupan yang hampir berakhir hanya dengan lemparan surat cerai, kini dimulai kembali menjadi kehidupan yang kurebut dan kurangkai dengan tanganku sendiri. Lampu hijau menyala. Aku menginjak pedal gas kuat-kuat menuju cahaya senja yang memerah. Angin membelai rambutku, dan cahaya malam beriak dengan tenang. Jalan yang membentang di depanku tampak lebih terang dan lurus dari sebelumnya. Bahwa subuh-subuh yang kulalui selama 10 tahun tak pernah sia-sia, baru benar-benar kusadari seutuhnya pada malam ini. Sampai di sini adalah kisah Ibu Mega Pertiwi, seseorang yang diperlakukan seperti suku cadang mesin di perusahaan yang menguras 10 tahun hidupnya, dan nyaris dibuang dengan belitan utang rentenir 30 miliar, berhasil merebut kembali hidupnya, bukan dengan air mata, melainkan hanya dengan satu panggilan telepon yang tenang. Menahan diri dan mengalah, kalah adalah dua hal yang berbeda.
Ibu, Mega sama sekali tidak kalah selama masa menahannya. Jika saat ini ada di antara Anda yang sedang dimanfaatkan secara tidak adil oleh seseorang, kami harap Anda dapat mempertahankan posisi Anda secara diam-diam namun kokoh. Karena kejujuran dan kemampuan Anda adalah satu-satunya aset yang akan setia berada di pihak Anda hingga akhir. Jika Anda telah mendengarkan cerita ini sampai selesai, mohon tinggalkan satu komentar yang menyatakan Anda menikmati kisah ini. Kami mendoakan kebahagiaan bagi Anda semua yang telah menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih banyak telah menemani kami hari ini.